Nahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib, insyaallah dilanjut salat isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan, kenikmatan sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan diri kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan insyaallah bermajelis ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan duduknya kita, menetapnya kita di masjid yang mulia ini setelah kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, tanda bahwa diri kita dipilih dan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan itu dalam sebuah hadisnya, dan ini dinukul oleh Al-Imam Bukhari. Beliau mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba ini suatu kebaikan, menghendaki pada hambanya suatu kemaslahatan yang baik, maka Allah akan memilih seorang hamba itu, membukakan hatinya, memudahkan langkah kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yufaqihu fiddin. Memudahkan seorang hamba tersebut memahami dan mengamalkan dinul Islam, agama Islam ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa yang istiqamah, Pak, mengikuti risalah beliau, cinta kepada beliau, mengaku sebagai pengikut beliau. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, malam ini di Senin yang kedua ini, itu harusnya jadwalnya Ustadz Ahmad Mudzaffar itu LCMA itu. Beliau sudah konfirmasi hadir gitu, namun qadarullah ada uzur yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir gitu, yang mengharuskan beliau tidak bisa mengisi pengajian pada petang hari ini. Maka insyaallah akan kami gantikan gitu untuk mengisi kekosongan ini, dan mudah-mudahan duduknya kita ini senantiasa didoakan oleh para malaikat dan menjadi sebab amal soleh kita biidznillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini berada di bulan Safar, Pak ya. Di tanggal 6 Safar 1443 Hijriah. Bulan kedua di bulan atau di kalender Hijriah. Muharram, Pak, sudah kita lewati dengan berbagai amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita berada di bulan Safar, bulan kedua di perbulanan dalam kalender Hijriah kita.
Saya teringat masyarul muslimin tentang perkataan beberapa ulama. Manakala kita ini ingin gitu ya, hidup kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita semua pasti mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai ya, dari aktivitas kita, bangun pagi kita senantiasa mengharapkan bangunnya kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak main-main Pak ya. Nabi itu sampai mendoakan Pak, umatnya itu yang bangun di pagi hari. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di pagi hari. Jadi kita Pak bangun di pagi hari menjalankan ibadah sholat subuh itu didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu Pak. Nabi itu sudah mendoakan umat-umatnya yang bangun di pagi hari memulai aktivitasnya ibadah sholat subuh berjamaah. Dan itu dianjurkan kata para ulama sampai saat ini, bahkan sampai nanti hari kiamat kita berdoa Pak ya, memohon pada Allah, manakala Allah memberikan kesempatan kita bangun di pagi hari, kita senantiasa membaca doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Karena dalam bab yang lain Pak, manakala Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bangun di pagi hari itu yang dikhawatirkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Pak. Beliau itu dalam akhtarnya itu, hal yang paling aku takutkan itu adalah manakala aku tidur di malam hari, tapi keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan Pak ya untuk hidup kembali. Maka di sini juga bisa kita ambil Pak ya, syukurnya nikmat sebagai seorang hamba itu hal yang wajib, dan nikmat yang paling besar Pak manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup dan melakukan amal soleh. Kita tahu Pak bagaimana banyak sekali kaum muslimin itu Pak ya, malam sore hari seperti ini masih bisa bercanda dengan kita gitu, seiso guyonan dengan kita kan itu. Tapi manakala mereka tidur di malam hari karena sebab hal yang lain, tapi memang ajalnya sudah tiba, di keesokan harinya tidak bisa berjumpa dengan kita, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua nikmat ini Pak, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Pak kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan nikmat itu dan menambah nikmat itu Pak. Tapi kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru kalau kita Pak tidak bersyukur pada nikmat Allah, wa naudzubillah sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatikan Pak, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Kita Pak kalau menghitung-hitung nikmat Allah itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha gitu. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu Pak, subhanallah, Allahu Akbar, kita tidak pernah bisa Pak mampu untuk menghitungnya. Memang begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka sejatinya kita sebagai seorang muslim ini pandai-pandailah Pak ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kita lanjutkan masyarul muslimin. Pentingnya keberkahan dalam hidup ini, dari hal terkecil kita bangun di pagi hari itu sudah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam aktivitas-aktivitas kita juga senantiasa mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pekerjaan yang kita lakukan, penghasilan yang kita lakukan, makanan yang kita makan, semua mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkah ini ma'asyiral muslimin menjadi harga mati bagi seorang muslim.
apapun yang dilakukan harus senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri, Pak, mengharapkan setiap amalan-amalan yang kita kerjakan itu senantiasa diberkahi, Pak. Termasuk duduknya kita ini, ngajinya kita ini, Pak, bermajelis ilmunya kita ini, kita senantiasa mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang mengatakan berkah itu, Pak, ya, bertambahnya kebaikan. Nanti, Pak, jenengan pulang dari sini mendapatkan ilmu, pulang mengamalkan itu dan merasakan kok lebih baik hidup saya ini, lebih semangat dalam menuntut ilmu, ada pengajian, ada undang-undangan majelis ilmu, hadir, Pak, lebih semangat, itu tanda kalau hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti, Pak, kita sholat isya itu, dan setelah itu kita nanti sholat subuh, kita lebih semangat hadir ke masjid sebagaimana semangatnya kita saat ini, Pak. Sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kita sholat subuh nanti jauh lebih bersemangat, itu tanda kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pikir, Pak, berkah ini bukan sesuatu yang remeh, tapi harga mati bagi seorang muslim yang harus nantiasa digapai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan saat ini, Pak, apa tolak ukur hidup kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa landasan ataupun dasar kalau kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya menyimpulkan, kata para ulama, setidaknya ada 4, Pak, ya, tanda kalau hidup kita, atau bahkan mungkin kita sudah merasakan hidup kita itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, adalah bima yurdi rahman. Kalau hidup kita ini, Pak, merasa sudah diberkahi Allah, atau mungkin ingin menggapai, ingin berkahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, yang pertama adalah kita senantiasa menjadi bima yurdi rahman, yaitu hidup kita ini, Pak, seluruh aktivitas-aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, Pak, sholat maghrib tadi, ya, berjamaah, sekarang duduk bermajelis ilmu seperti ini, nanti sholat isya itu, Pak, ya, tanyakan pada diri kita, diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum, Pak, besok pagi kembali bekerja itu, mulai aktivitas, renungkan, diridhoi tidak kehidupan kita itu, pekerjaan-pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Antum, Pak, ngaji, baca Quran gitu, duduk saat ini bermajelis ilmu, tanyakan bahwasanya duduknya saya di majelis ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Posisi-posisi kita saat ini, fungsional jabatan kita saat ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tuh. Kita merenungkan, ma'asyiral muslimin, terkadang kita menjalani aktivitas hidup ini seakan-akan biasa saja, Pak, ya. Kita bekerja gitu, bekerja di pagi hari, pulang di sore hari, kita tidak pernah berpikir, Pak, ya, pekerjaan kita itu diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghasilan yang saya dapatkan bekerja selama 1 bulan itu diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini hanya menjadikan sebagai rutinitas saja. Pagi hari bangun setelah sholat subuh gitu, ya, berangkat bekerja jam 7, jam 8, pulang di sore hari, terus selama 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, sampai 1 bulan, terima gaji, selesai. Kita tidak pernah merenungkan, sudahkah semua aktivitas pekerjaan yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah tolak ukur, Pak, ya. Kita renungkan masing-masing, sudahkah pekerjaan kehidupan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kan jadi penyakit nanti, Pak. Kita terlanjur dalam zona nyaman sehingga kita tidak pernah muhasabah, tidak pernah merenung gitu. Apapun yang kita lakukan itu selama ini sudah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau panjenengan pun nantinya belum merasakan pekerjaan-pekerjaan, amal-amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka proses untuk menuju ke sana, belajar untuk menuju ke sana, sehingga manakala kita sudah merenungkan, sudah muhasabah, ingin menggapai ridhonya Allah, maka disitulah berkah Allah akan turun, Pak. Kalau aktivitas-aktivitas kita itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh yang kita kerjakan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah berkah Allah akan turun, Pak. Antum nanti akan merasakan, Pak, nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat malam tahajud, nikmatnya sholat duha, nikmatnya ibadah puasa sunnah Senin Kamis, nikmatnya tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau antum merasakan nikmat, Pak, merasakan nyaman sekali, maka di situ dikatakan bahwasanya Allah ridho kepada kita, dan disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun, Pak. Pertanyaan itu sekarang kembali, Pak, pada jenengan semua untuk merenungkan dan bermuhasabah. Maka ciri yang pertama, Pak, tanda yang pertama kalau hidup kita itu ingin diberkahi atau mungkin kita sudah merasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bima yurdi rahman, yaitu Allah meridhoi dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, tanda hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita proses ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah bima yunassitul ibadah. Kita, Pak, kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tanda dalam tanda kutip hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bima yunassitul ibadah. Kita ini, Pak, masih punya semangat, masih punya giro dalam beribadah. 20 tahun, 30 tahun kita beribadah, Pak. Sekarang usia panjenengan sudah kepala 6 gitu ya, kepala 7. Ternyata jenengan masih punya semangat beribadah sebagaimana ibadahnya dulu antum beribadah pada usia-usia muda, Pak. Itu salah satu tanda kalau hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Pak, sholat maghrib tadi itu nanti juga masih punya giro dalam hati kita. Setelah sholat isya kita masih mau semangat membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat dalam beribadah, nggak sabar menunggu waktu sholat subuh, Pak. Itu tanda salah satu ciri kalau hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mungkin hari ini puasa sunnah gitu, Pak, ya, hari Senin gitu. Antum merasakan nikmatnya ibadah puasa hari ini, merasa nggak ada beban, merasa nggak ada sesuatu yang memberatkan diri, seakan-akan malah justru kita semangat, Pak. Antum lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah sunnah, meningkat menjadi puasa Daud misalkan. Itu bahwasanya tanda bahwa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima yunassitul ibadah. Saya berharap, Pak, punya cita-cita gitu ya, bahkan mungkin cita-cita semua gitu, ibadah sholat subuh kita itu, Pak, sebagaimana sholat Jumat kita di Indonesia, Pak. Saya berharap juga, Pak, ibadah sholat maghrib kita seperti ini, masjid kita ini full, Pak. Tidak seperti saat ini mungkin masih ya banyak orang tawaf di jalan, masih muter di tengah-tengah jalan gitu, sibuk mencari dunia gitu, bahkan tidak sempat untuk bermajelis ilmu, bahkan menyempatkan sholat 5 waktu saja masih sering masbuk, ketinggalan imam takbiratul ihram, bahkan sampai ketinggalan rakaat karena sibuknya kita, Pak, lalainya kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, Pak, kalau kita merenung gitu, kita saat ini masih punya semangat gitu, panjenengan saat ini masih duduk di sini semangat mendengarkan majelis ilmu sampai nanti waktu sholat isya, dan sholat isya semangat sebagaimana antum tadi sholat maghrib, asar, zuhur, bahkan subuh di pagi hari tadi. Seakan-akan ini bukan hanya ibadah rutinitas, tapi kita butuh terhadap ibadah ini, butuh terhadap sholat yang kita lakukan. Maka kita renungkan, Pak, ya, tanda bahwasanya kita
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya kebaikan, Pak. Bertambahnya kebaikan. Jadi setiap waktu sholat menuju waktu sholat yang lain itu kita memiliki semangat, maka itu tanda hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari misalkan kita bisa khatam gitu ya, 1 juz Al-Qur'an. Kemudian panjenengan merasa kurang, lebih semangat lagi. 1 hari 2 juz kita khatam. Atau mungkin 1 hari bisa 5 juz kita khatam, selesai membaca Al-Qur'an gitu. Maka tanda bahwasanya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Pak, jenengan nanti sholat subuh misalkan tidak sesemangat sholat isya dan maghrib pada saat ini, bahkan aras-arasan kita menjalankan ibadah sholat subuh, berarti ada yang salah pada diri kita. Muhasabah Pak ya, renungkan, berarti ada yang tidak beres dalam kehidupan kita ini. Malesnya kita, tidak niatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda ada yang bermasalah dalam kehidupan kita. Berarti Pak, berkah Allah itu belum turun kepada kita. Sehingga tolak ukur yang kedua Pak, kalau kita merasa diberkahi atau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa bima yunasitul ibadah, memiliki semangat, memiliki kemauan yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, Pak. Setelah tadi yang pertama adalah tanda kalau kita hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yurdi rahman, adalah senantiasa menghampiri ridhonya Allah, merenungkan pada diri kita setiap aktivitas-aktivitas kita, ibadah-ibadah kerja kita, ibadah-ibadah amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Pak, kita itu merasa futur Pak. Futur itu dalam agama kita itu melempem iman kita itu Pak ya. Melempem dalam beribadah. Seakan-akan ibadah itu berat sekali. Itu tanda kita sedang kena futur Pak. Malas dalam beribadah. Dan itu Pak hampir-hampir pasti terkena pada seluruh umat Nabi Muhammad ini Pak. Pasti itu. Tidak mungkin panjenengan tidak pernah kena namanya futur. Minimal Pak ya, panjenengan itu kalau sudah aktif rutin sholat 5 waktu, terbiasa tidak pernah ketinggalan takbiratul imam gitu ya, takbiratul ihramnya imam gitu. Bahkan sebelum iqamah sudah di masjid atau sebelum azan sudah di masjid gitu. Sekali waktu syaitan akan menguji panjenengan Pak. Dijadikannya futur, malas beragama, malas beribadah. Minimal Pak, setan itu Pak kalau nggak bisa buat kita itu nggak datang ke masjid gitu ya, kalau sudah menjadi rutinitas kita, minimal Pak panjenengan akan dibuat telat ke masjid. Apalagi yang rumahnya dekat Pak ya. Oh, azan itu masih ada iqamah 5 menit, nanti aja lah kurang 1 menit saya datang ke masjid. Itu syaitan Pak. Dan itu hampir menyerupai kita semua. Dan kita tidak pernah sadar itu, bahwa futur itu, melemahnya iman membuat kita malas beribadah. Itu tanda kalau kita sedang dihasut oleh syaitan. Sampai saya analogikan Pak, minimal kalau jenengan itu tidak bisa ditahan oleh syaitan untuk datang ke masjid gitu, minimal jenengan ditahan supaya telat datang ke masjid. Nanti ayolah masih ada waktu iqamah, nanti kalau sudah terdengar iqamah baru saya melangkah ke masjid. Itu syaitan. Padahal kalau kita datang lebih awal ke masjid, kita mendapatkan banyak fadilah. Salat tahiyatul masjid, salat qobliyah, berdoa di antara azan dan iqamah. Kata Nabi SAW, la du'au bainal adzani wal iqamah, tidaklah tertolak Pak ya doa antara azan dan iqamah. Banyak fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan sebetulnya kalau kita lebih awal datang ke masjid. Tapi manakala kita di Pak, manusia itu memang sudah tabiatnya Pak ya, mudah. Dan sampai kapanpun juga iblis itu Pak bersumpah demi Allah akan menggoda dan menjerumuskan anak cucu Adam dalam kesesatan. Sehingga kita jangan pernah sombong Pak ya, bangga diri saya sudah beribadah secara rutin, tidak mungkin syaitan bisa masuk lah.
Siapapun kita bisa terkena itu, Pak. Kita yang mungkin semangat menjalankan membaca Al-Qur'anul Karim, suatu ketika panjenengan akan jadi malas, berat rasanya. Itu futur, Pak. Dan itu bisa terkena siapapun pada kita. Mau dia seorang kiai, mau dia seorang ustadz sekalipun, selama dia manusia, Pak, pasti pernah terjerumus, Pak. Kullu ibni Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Kita nih, Pak, anak cucu Adam ini, manusia ini pasti pernah buat salah, Pak. Wa khairu khata'ina tawwabun, tapi sebaik-baik orang buat salah itu, Pak, kata Nabi, yang beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah jamin, Pak. Mustahil kalau kita ini maksum, Pak, ya, bebas dari dosa, bebas dari khilaf, itu hal yang mustahil. Yang maksum itu hanya Rasul wal Anbiya, Pak. Rasul dan para nabi itu memang bebas dari dosa gitu. Kalau kita ini pasti pernah ada khilaf, Pak, gitu. Dan syaitan pasti senantiasa menjerumuskan dalam hal kemaksiatan. Minimal, Pak, syaitan itu menjerumuskan dia dalam hal-hal yang syubhat. Syubhat itu remang-remang gitu, Pak. Samar. Nanti jenengan, Pak, ya, sudah dibuat telat datang ke masjid gitu. Mungkin dalam wudhu pun juga bisa digoda, Pak. Aku mau wudhu ping biro, ya. Sudah ping 2, ping 3, atau mungkin belum sampai 3. Itu syaitan, Pak. Dan itu yang tidak pernah difahami sebagian dari kita, Pak. Seakan-akan ibadah kita ini sudah maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bangga dan puas diri dengan amal yang kita kerjakan gitu. Ternyata di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung pahala. Tidaklah kita perhatikan, Pak, ada salah seorang sahabat yang dia sholat selama umur hidupnya 60 tahun, ternyata tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena cara sholatnya keliru. Rukuknya, Pak, tidak disempurnakan. Sujudnya, Pak, juga tidak disempurnakan. Itu syaitan. Membuat kita seakan-akan jumawa dengan amal ibadah yang kita kerjakan gitu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung pahala, Pak. Awas, futur itu, Pak, saya ulangi, bisa menimpa siapapun dan tidak pernah mengenal kondisi. Siapapun kita, Pak, pasti pernah akan menjumpai yang namanya futur. Lemahnya iman, melempemnya imam ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bima yunasitul ibadah. Ayo, Pak, kalau ingin hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, punya semangat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, terus selama kita bisa mengerjakan, Pak, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kebalikannya, manakala ibadah sebesar apapun yang kita kerjakan tidak kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua, Pak, ya. Kemudian yang ketiga adalah manakala tanda hidup kita itu, Pak, ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bima yunfa'un nas. Kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita sudah merasakan hidup kita diberkahi itu, Pak, tanda yang ketiga adalah bima yunfa'un nas. Manakala, Pak, hidup kita ini, posisi kita ini, kehadiran kita ini, Pak, bermanfaat untuk orang lain. Sudah nggak kita merenung, Pak, ya? Posisi kita ini, hidup kita ini, Pak, ya, minimal itu bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk lingkungan kita. Saya masih belum bicara, Pak, ya, tentang kita ini yang perihal ilmu, Pak, ya, yang sudah sekolahnya S1, S2, S3 sampai gelarnya doktor, profesor. Saya masih belum bicara itu. Saya hanya baru bicara posisi kita ini, Pak, ya, kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat kita ini. Minimal sama satu masjid ini, sudah enggak hidup kita ini bermanfaat, Pak, ya? Keberadaan kita ini, posisi kita ini bermanfaat tidak untuk orang lain. Nabi, Pak, ketika ditanya amal apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahabbul amal indallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anfa'uhum linnas, yaitu manusia
yang banyak memberikan kontribusi positif paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Itu ahabu amal indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yunfa'un linnas, anfa'hum linnas, yang bermanfaat untuk orang lain, memberikan kontribusi positif kepada orang lain, Pak. Saya jadi teringat, Pak, ada hadis Nabi, Pak, manakala Nabi SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang sahih, Pak, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah, Pak, seseorang itu disebut beriman, Pak, ya. Bahkan ada ulama yang saklek gitu, saklek itu yang garis lurus yang kenceng gitu, ya, mengatakan tidak punya iman. Dikatakan seseorang itu tidak punya iman, Pak, kalau dia tidak mencintai saudara muslimnya melebihi cintanya terhadap dirinya. Sekarang kita renungkan, Pak, ya, posisi kita ini, Pak, hidup kita itu, Pak, sudah belum bermanfaat untuk orang lain. Kita jangan jadi benalu, Pak, dalam hidup kita ini. Jangan menjadi hal yang atau seseorang yang tidak ada gunanya, Pak, ya. Bahkan wa na'udzubillah sampai memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, ini harus kita renungkan, Pak, ya. Minimal pada keluarga kita, Pak, ya, istri kita, anak kita, sudah belum posisi kita itu, Pak, memberikan dampak positif kepada istri kita? Sudahkah, Pak, posisi kita itu sebagai seorang suami itu meringankan beban ataupun tanggung jawab seorang istri, membantu meringankan tugas anak misalkan gitu? Atau minimal sekeliling kita itu, Pak, ya, tanyakan kehidupan kita bermasyarakat kita, sudahkah belum diri kita itu bermanfaat untuk orang lain, untuk tetangga kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Kalau seseorang itu, Pak, beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah seseorang itu falyakul khairan, berucap yang baik. Kalau dia tidak bisa, Pak, auliyasmut, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau seseorang itu beriman pada Allah dan yaumil akhir, hendaklah seseorang itu, Pak, memuliakan tamunya, dan hendaklah seseorang itu, Pak, memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Ada, Pak, tetangga susah, selama kita punya kemampuan bantu meringankan beban saudara muslim kita, Allah akan ringankan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ada saudara kita, ada tetangga kita punya aib, Pak, yang buruk, tutup, Allah pun akan menutup aib kita. Man satrallahu muslim fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim yang di dunia, Allah akan tutupi juga aibnya fid dunya wal akhirah. Minimal, Pak, itu hal yang terkecil, Pak, ya. Jaga diri kita, Pak, jaga lisan kita. Lisan ini, Pak, bisa bermanfaat untuk orang lain manakala kita mampu menjaga, mengontrol lisan ini. Dengar tetangga ada perkataan yang nggak baik, Pak, aib tentang tetangga, simpan, pendam sendiri. Renung, Pak, kalau kita sampaikan itu manfaat gak untuk orang lain, mudarat gak untuk orang lain, kan gitu. Jangan sampai penyampaian kita kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain, justru timbul mudarat. Atau mungkin ada tetangga kita juga dalam susah, kita mampu gitu, kita tidak mau bantu, Pak. Itulah benalu. Dan kita masyarul muslimin sebagai seorang muslim tidak ditabiatkan menjadi seorang benalu, Pak, ya. Tidak punya kontribusi yang positif, malah justru kebalikannya, senantiasa memberikan kontribusi yang negatif, baik kepada lingkungan keluarga kita maupun tetangga kita dalam bermasyarakat. Maka itu, Pak, tanda hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, bima yunfa'un nas. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin kita sudah merasa, Pak, selama ini hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain, berarti tanda hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masyarul muslimin, atau yang terakhir, tanda hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perenungan terbesar, masyarul muslimin. Kita renungkan bersama, Pak, ya. Tanda kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita sudah melakukan itu, Pak, istiqomah, Pak, ya. Tanda kalau hidup kita sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Pak, bima yusabbitul ukhuwah. Tanda, Pak, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
tanda hidup kita ini masyarul muslimin senantiasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, bima yusabbitul ukhuwah, senantiasa mengkokohkan tali silaturahmi di antara kita, tali persaudaraan di antara kita. Kemarin Ustadz Isa Salehudin juga menyampaikan seperti itu Pak ya, menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung masyarul muslimin, jenengan Pak sholat 5 waktu, tahajudnya nggak putus, baca Qur'annya nggak putus, infak sodakonya nggak putus Pak, sama-sama di sini sujud bersama berjamaah, ruku berjamaah Pak, mengaminkan bacaan imamnya juga berjamaah bersamaan Pak, tapi keluar nggak tegur sapa Pak, habitat amaluhum, gugur semua amal panjenengan Pak. Kita ibadah Pak getu gitu, sholat 5 waktu nggak putus, sebelum muazin sudah sampai masjid, sebelum azan sudah di masjid Pak, baca Quran 1 hari 1 juz, infak sodako rutin setiap pagi hari. Tapi manakala Pak ya kita berjamaah di masjid, keluar dari masjid atau mungkin di luaran sana kita punya musuh Pak, habitat amalu, sia-sia amal kita Pak. Berkah itu Pak dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita itu manakala kita tidak punya musuh Pak, tidak punya rivalitas dalam kehidupan kita. Nabi mengisyaratkan Pak ya, seorang muslim sama muslim tidak boleh Pak, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, selama bukan kemaslahatan, selama bukan untuk hal-hal yang mengandung masalah syariat Pak ya. Sebagaimana dulu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang didiamkan oleh Nabi dan seluruh penduduk kota Madinah hampir 1 bulan lebih Pak ya, karena memang menyinggung masalah syariat gitu. Tapi manakala Pak kita saat ini sama-sama berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, sama-sama beribadah Pak, ruku bareng, sujud bareng, mengaminkan imam bareng, sama-sama berangkat niat ibadah sholat berjamaah, manakala kita keluar Pak dari pintu ini nggak tegur sapa, maka disitulah keberkahan Allah tidak akan turun Pak. Itu yang keempat masyaallah muslimin. Saya hanya mengulangi tanda kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi dalam kebaikan. Yang pertama adalah bima yurdi rahman. Tanyakan Pak dari kita, bahwasanya hidup kita, aktivitas kita, pekerjaan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bima yunasitul ibadah Pak. Kita masih semangat, punya giroh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak terima nek ana saudara terzalimi gitu Pak ya. Jenengan enggak terima Pak, itu berarti termasuk panjenengan masih punya ya semangat beribadah membela kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah bima yunfa'un nas. Kehidupan kita ini Pak, posisi kita ini di kantor itu, apalagi yang bos, pimpinan gitu Pak ya, direktur, bermanfaat untuk orang lain. Serta yang terakhir adalah bima yusabbitul ukhuwah. Ini renungan terbesar kita Pak ya. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kezaliman di antara kita Pak. Nabi dalam hadis qudsi Pak, Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman Pak ya di tengah-tengah kalian. Wa ja'altu bainakum muharramah fala tadzallamu. Dan janganlah ada kezaliman satu sama dengan lainnya Pak ya. Karena kezaliman itu Pak perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang paling besar itu Pak bukan hanya sesama manusia, tapi bagaimana seseorang itu diberikan kesempatan beribadah, hidup di dunia ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu masyarakat muslimin. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih kesempatan atau mungkin ingin didiskusikan. Cukup ya, saya rasa sudah waktu masuk isya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi perenungan untuk kita masyaallah muslimin, bahwasanya terkadang kita meremehkan nikmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal berkah itu Pak adalah keutamaan yang paling utama dalam agama kita. Manakala kita ingin dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya seorang muslim senantiasa menggapai berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.